ini 18.000. Dari mana hati nuraninya yang memutuskan ini? Pak, 18.000 selayakkah hingga 18.000 semeter dibayar? Bapak-bapak dulu menilai. Ini bukan tidak dirawat. Ini disediakan mertua saya untuk cucu-cucunya. Tapi apa yang terjadi? Saya bukan melarang ini dijadikan jalan tol. Tapi kasih kami solusi. Solusinya apa? Ini kan solusinya. Begitu banyak aparat polisi di sini datang. Saya tidak pencuri, saya tidak maling. Saya mempertahankan hak saya. Tapi kalau memang pun ini harus ditebang, saya tidak ada masalah. Tetapi tolong kami diperhatikan, Pak, rakyat kecil ini diperhatikan. Semua masyarakat ini tidak terima dengan harga yang diberikan, tapi mereka takut. Hanya saya yang berani menantang terus. Hanya saya yang menantang. Saya sudah lakukan semua jenis upaya. Saya sudah sampai ke PUPR, tapi apa PUPR bilang itu tidak urusannya. Lalu ini urusan siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, tolong sampaikan sama aku. Kasih tahu saya, sebenarnya ini urusan siapa jalan tol ini? Urusan siapa, sama siapa saya harus mengadu? Pak polisi yang terhormat, sedikit banyaknya kalian datang. Masa tiga orang berhadapan seperti ini? Tolong. Saya akan tempuh titik terakhirnya ini saya akan sampaikan sama Pak Jokowi. Ingat, semua kalian akan saya masukkan ke televisi. Saya akan adukan sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi bilang mana siaran J2R mana kau? Rakyat tidak bisa ditindas. Siapa yang menilai? Saya bilang kemarin, turunkan siapa yang menghargai tanah saya ini 100. Cuma harga 18.000. Saya sudah menang, Pak, di pengadilan siap, Pak. Saya menang. Karena saya tidak punya duit mengkawal sampai ke Mahkamah Agung. Saya dikalahkan, Pak. Saya tidak mengenal semua kalian polisi-polisi, tapi tolong perhatikan. Saya tidak larang ini jadikan jalan tol. Tapi tolong saya diperhatikan. Mama saya sakit. Saya sudah lebih kurang dari 3 tahun berjuang untuk meminta keadilan ini. Tapi mana keadilannya? Saya tidak ada mendapatkan keadilan itu. Semua sia-sia. Saya sudah lakukan hearing di kantor DPR. Tapi apa? Semua lempar bola. Semua menyembunyikan tangan. Kepala desa, RT, siapapun kalian, semuanya sama kalian. Gubernur semua sama. Tidak ada perhatian bupati. Kalau mau mencalonkan diri semua berjanji manis. Tapi apa buktinya? Semuanya kalian pembohong. Segini banyaknya kalian datang untuk saya tidak akan lawan. Saya sudah katakan saya tidak akan lawan. Tapi saya kecewa sebagai rakyat Indonesia. Saya kecewa. Semua nol hukum itu. Semua kalian pembohong. Semua kalian pembohong. Pak Jokowi tolong. Semua kalian pembohong. Saya sudah habis saya memperjuangkan hak saya. Diputus pengadilan siap. Apa itu pengadilan siap kalau tidak berguna? Cuma 18.000 saya dikasih hak. Apa maksudnya semua ini? Siapapun di antara yang datang hari ini, kalau kalian bertelinga, berhatilah. Silakan tebang semua, silakan. Saya tidak akan larang kalian tebang semua ini. Tapi saya kecewa. Saya hanya meminta tolong tunjukkan buktinya. Ini layakkah 18.000 dihargai? Layakkah tanah saya ini dihargai 18.000, bapak-bapak? Bukan tidak taruhan nyawa di sini dulu mertua saya mengerjakan ini. Serta dengan ular harus dia habis, tapi setelah seperti apa buktinya? Saya kecewa, saya tanya siapa yang memutuskan harga ini? Semua lempar bola kalian. Saya kecewa. Semua kalian pembohong. Inti dari demokrasi adalah habits of the heart, kebiasaan yang datang dari hati. Itu baru kita bisa katakan bahwa ada potensi Indonesia untuk menatap masa depan secara optimis. Tetapi kalau habits of the heart itu tidak dimiliki oleh pemimpin tertinggi yang seharusnya mempertahankan democratic value, maka kita tidak mungkin masuk di dalam sense of optimism itu atau logic of optimism.
Karena itu masuk akal kalau orang akhirnya pesimis. Jadi pesimis itu bukan hal yang buruk, justru bagus untuk mengingatkan memang tidak ada harapan untuk melihat masa depan Indonesia kalau presiden masih tetap menganggap Indonesia nomor 2 dibandingkan Solo. Di situ logiknya yang mesti kita persoalkan. Jadi jangan lagi omelin orang yang pesimis, karena kalau kita optimis maka kita berbohong pada habits of the heart. Terima kasih. Saya terangkan sedikit filosofinya gitu ya. Kalau kita bilang sejahtera, itu kita masuk di dalam ethics dari Jeremy Bentham, etika utilitarian. Tidak mungkin kita mensejahterakan semua orang, karena itu mesti dipilih. Di dalam urusan welfare, kesejahteraan, prinsip berlaku the greatest happiness of the greatest number. Yang terbanyak udah bisa sejahtera, oke, secara ekonomi kita bagus. Itu namanya sejahtera. Tetapi ada variabel lain, yaitu keadilan. Dalam keadilan tidak bisa berlaku prinsip utilitarian, the greatest happiness of the greatest number. Karena adil artinya mencari yang tersisih justru. Mereka yang tertinggal, mereka yang tersisih, itu yang harus dicari oleh negara. Itu namanya prinsip keadilan. Jadi kalau semua orang udah welfare, tinggal bilang ya beberapa orang tersisih, itu justru tidak adil. Negara mesti cari mereka yang tersisih. Itu sama kalau ilmu naik gunung itu search and rescue, cari dan selamatkan. Siapa? Satu orang pun yang tertinggal itu kalau gagal kita cari, itu artinya dia mengalami 2 kali penderitaan. Tersisih dari kelompoknya dan tertinggal dari rencana pencarian. Jadi kita selalu merasa salah kalau masih ada yang tertinggal waktu kelompok itu hilang. Kita cari sampai ketemu. Itu yang namanya prinsip keadilan. Nah, di situ berlaku etika Kantian, bukan utilitarian. Dalam etika Kantian, satu orang yang tersisih, dia harus dicari. Dalam etika utilitarian, kalau banyak orang udah bisa sejahtera, oke, karena memang nggak mungkin mendistribusikan secara sempurna sumber daya yang terbatas. Tapi soal keadilan itu adalah soal rasa batin kita, rasa hati kita.